Kalau jalan-jalan ke mall, terus indera penciuman digoda sama aroma roti atau donat, mungkin di benak kita langsung berseliweran dua nama toko roti dan donat yang hampir semua orang Indonesia pasti kenal. Apalagi kalau bukan Britok dan Jeko. Dan kayaknya sudah banyak orang yang juga tahu kalau Britok dan Jeko ini tergabung di Johnny Andrean Group. Dan pemilik Johnny Andrean Group ini nggak lain adalah Johnny Andrean sendiri. Kalau kamu kenalnya Johnny Andrean itu nama salon, itu nggak salah kok. Karena memang bisnis pertama Johnny Andrean memang di bidang tata rambut. Memang unik ya, dari salon lalu beralih ke bisnis kuliner. Tapi, pemilihan ekspansi bisnis di luar bidang yang telah lama dikuasai bukan pilihan main-main untuk Johnny. Pengusaha yang aslinya berasal dari Singkawang ini dikenal sebagai seseorang yang nggak suka melakukan sesuatu dengan setengah-setengah. Merintis Johnny Andrean Salon dari nol di Jakarta hanya dengan bermodalkan keahlian menata rambut yang dipelajari dari sang ibu. Johnny berhasil membawa salonnya sebagai salah satu salon terbaik di Indonesia. Setelah sukses pun, Johnny nggak cepat berpuas diri. Ia justru pergi ke Eropa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di sana. Trevor Sorbie Academy London, Vidal Sassoon Academy London, Tony and Guy Academy London, serta Alexander de Paris. Semuanya pernah menjadi tempat Johnny menimba ilmu di dunia tata rambut. Ilmu tata rambut semakin bertambah, bisnis salon semakin besar, Johnny nggak memilih untuk berhenti. Keuntungan yang didapat dari bisnis salon, ia kumpulkan untuk membuka bisnis di bidang kuliner. Bertemulah ia dengan Britok, sebuah produk franchise yang berasal dari Singapura. Sama uniknya nih, Britok juga punya sejarah yang nggak kalah wah. Adalah George Kwek, seorang pria Singapura yang awalnya berniat menjadi seorang pelukis. Dengan berbekal $2.000 Singapura yang diberikan ayahnya yang berprofesi sebagai seorang petani, berangkat deh George ke Taipei. Awalnya saat di Taipei, seluruh aktivitasnya adalah belajar seni. Tapi semakin lama, ia merasa kalau bekal yang dipunya pasti lama-lama habis. Gak mau mengecewakan ayahnya yang sudah memberikan semua tabungannya. George berpikir keras agar ia bisa tetap bertahan di Taipei. Ia pun memutuskan untuk berdagang gulali si janggut naga. Atau kalau di Indonesia mungkin mirip gulali rambut nenek ya. Memilih berjualan gulali si janggut naga, George pilih karena sebelumnya saat di Singapura ia pernah bekerja di toko gulali. Berkat kerja keras George, tokonya semakin berkembang. Dari sana, ia lalu mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuka beberapa food court ala Singapura. Semakin lama berbisnis, ia merasa keasyikan, sampai perlahan fashionnya di bidang lukis tersisihkan. Setelah 11 tahun tinggal di Taipei, tahun 2000, George memutuskan untuk kembali ke Singapura. Terinspirasi dari toko roti Jepang dan Taiwan yang berkualitas tinggi, George merasa ada celah lain yang bisa dibuka. Dan lahirlah Britok di Singapura. Britok berkembang sangat pesat dalam hanya waktu 3 tahun. Begitu banyak yang mengajukan pembelian lisensi franchise, dan salah satunya adalah Johnny Andrean. Kabarnya, untuk bisa membeli lisensi franchise Britok bukan hal yang mudah. Calon pembeli lisensi harus melewati beberapa tahapan. Yang pertama, membuat bisnis proposal, lalu interview secara mendalam dengan pihak Britok, setelah itu melakukan presentasi di hadapan petinggi Britok. Baru deh jika lolos semuanya, perjanjian akan dibuat. Semua tahapan ini kabarnya bisa sampai berbulan-bulan. Johnny Andrean yang gak suka melakukan hal setengah-setengah, datang ke Singapura bukan hanya untuk mengurus lisensi. Ia juga turun tangan untuk belajar bagaimana membuat roti yang enak. Konsep Britok yang berbeda karena mengusung konsep open kitchen, di mana proses pembuatan roti diperlihatkan secara langsung di depan customer. Ini menjadi ciri khas tersendiri untuk Britok, dan ini pula lah yang menjadikan nama Britok semakin dikenal. Selain tentunya rasa roti-rotinya yang juga enak. Salon sukses, franchise toko roti sukses, terus apalagi ya? Sebagai seseorang yang menyukai donat khas Amerika, Johnny berniat untuk membangun bisnis di bidang ini. Awalnya, ia terpikir untuk membeli franchise sama seperti saat ia membangun Britok Indonesia.
Namun, karena merasa franchise donat ternyata memiliki keterbatasan dalam pemantauan kualitas produk, akhirnya ia putuskan untuk membangun toko donat dengan mereknya sendiri. Karena membangun sendiri, gak heran ya kalau Johnny memerlukan waktu 3 tahun hanya untuk melakukan riset dan survei terlebih dahulu. Dalam 3 tahun itu, Johnny menganalisis donat seperti apa yang diinginkan oleh orang Indonesia. Selain itu, ia juga belum menemukan toko donat berkonsep open kitchen. Persis seperti BreadTalk, toko donatnya juga akan membuka bagian dapurnya agar customer bisa melihat secara langsung proses pembuatan donat. Toko donat yang kemudian diberi nama Jeko Donuts & Coffee ini memakai peralatan-peralatan canggih yang diimpor dari luar negeri. Dan hampir setengah bahan bakunya pun berasal dari supplier-supplier internasional yang terbiasa menyuplai bahan-bahan berkualitas. Konsep Jeko inilah yang sepertinya membuat Jeko disejajarkan dengan toko donat asal Amerika yang lebih dulu dikenal publik Indonesia. Jadi wajar saja ya kalau banyak yang menyangka Jeko ini bukan brand asal Indonesia. Perkembangan Jeko seperti sekarang menjadi buah yang manis atas riset 3 tahun yang dilakukan Johnny. Benar-benar gak sia-sia ya. 3 bisnis Johnny mungkin memiliki perbedaan secara produk atau layanan yang ditawarkan. Tetapi Johnny membuktikan, gak ada yang gak mungkin selama kamu melakukannya sepenuh hati.